Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Umi dengan diwakili sebagai menjelaskan teori homeostasis pertama kali diperkenalkan oleh Paul Bernard, seorang fisiologi Prancis pada tahun. Di sini titik keseimbangan dan di sini titik ketidakseimbangan atau seimbang. Jadi, satu, stimulus menghasilkan perubahan pada variabel. Dua, reseptor. Perubahan dideteksi oleh reseptor. Tiga, input, informasi yang dikirim melalui jalur yang berbeda. 4. Output, informasi dikirim melalui jalur eferen ke efektor. Dan kelima, respon efektor memberi umpan balik untuk memengaruhi besar stimulus dan mengembalikan variabel ke homeostasis. Efektor dan pusat kontrol. A. Reseptor. C. Efektor. Efektor menanggapi perintah dari pusat kontrol. Jaringan tubuh hanya tetap hidup dan dapat berfungsi. Perkenalkan, nama saya Amron David sebagai moderator. Saya sebagai materi 1. Saya siswa lebih sebagai pemateri 2. Saya sudah sebagai pemateri 4. Saya Mary sebagai tanya jawab. Jadi seperti semuanya. Tubuh dapat berfungsi dengan baik, namun beberapa kondisi mengakibatkan terjadinya perubahan suhu. Berbalik yaitu saat suhu tubuh meningkat atau menurun melebihi suhu normal, suhu tubuh akan kembali normal. Pendapat di bawah 36 derajat Celcius. Kami dari kelompok 3 ingin mempersilahkan hasil diskusi. Sebelumnya kami ingin Perkenalkan, nama saya adalah Wafud Rafika sebagai pemateri. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materi kami tentang pengaturan kadar cairan tubuh yang dibuat. Kelenjar pituitari untuk melepaskan lebih banyak ADH. Volume air yang diserap kembali oleh ginjal tinggi, ADH bekerja pada ginjal, meningkatkan permeabilitas tubulus ginjal terhadap air. Ini berarti lebih banyak air diserap kembali ke dalam darah. Keluaran urin rendah karena lebih banyak air diserap kembali. Volume urin yang dihasilkan berkurang dalam darah dan meningkatkan kadar air. Saya Sabira sebagai pemateri 2. Saya Ayana Azhara sebagai pemateri 4. Saya Azaliana Arisa Nurmana sebagai pemateri 5. Kadar gula tubuh yang akan dijelaskan oleh pemateri. Regulasi kadar gula darah melibatkan beberapa komponen pada mekanismenya. Yang pertama, pada sensor atau reseptornya yang berfungsi mendeteksi kadar gula darah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke mekanisme, pertama-tama kita bahas dulu mengenai sel-sel yang ada di pulau Langerhans pankreas. Kadar gula darah dengan cara membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa atau gula dari darah untuk digunakan sebagai sumber energi atau disimpan di hati dan otot sebagai glikogen atau cadangan energi. Yang dan glukagon. Glikogen adalah cadangan energi, sementara glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Glukosa atau gula ini akan diubah menjadi glikogen, lemak dan protein.
Sedangkan pada sel-sel otot, glukosa akan diambil sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Dengan begitu, kadar gula darah akan kembali menurun ke kisaran normalnya. Kadar gula darah, apabila kadar gula darah menurun, contohnya saat kita sedang berpuasa, gula darah akan menurun di bawah kisaran normal. Pankreas akan mendeteksi penurunan tersebut. Kemudian sel alfa, pankreas akan hormon glukagon akan bekerja di hati untuk mendorong pemecahan ke peredaran darah. Dengan begitu, kadar gula darah akan kembali naik ke kisaran normalnya.